kita jalani semua sunnahnya, bahkan kita kunjungi makamnya di Madinatul Munawwarah. Harapan kita satu, mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita semua dikumpulkan dan diakui sebagai umatnya, serta diberikan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para santriin dan santriat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mempelajari Al-Qur'an itu tidak boleh kita meremehkan. Seringkali orang belajar Al-Qur'an itu antara iya dan tidak, antara semangat dan tidak, yazid wa yankus. Kalau lagi semangat luar biasa, tapi kalau lagi turun luar biasa. Betul nggak? Maka kalau malam ini ada yang sudah khatmil Quran, ini orang-orang yang spesial. Nanti Anda akan berlanjut kepada hafalan-hafalan Quran yang luar biasa ujiannya. Karena yang saya tahu di pesantren ini juga dikembangkan bagaimana memahami kitab kuning dengan menghafal beberapa kaidah ilmu nahu dan ilmu shorof, ditambah dengan tahfizul Quran, luar biasa. Mudah-mudahan di santri cerdas semuanya. Yang menyenangkan bukan cuma para santriin dan santriat, bukan hanya pimpinan yayasan, orang tuanya juga akan bahagia, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat akan dipakaikan mahkota oleh putra putri kita semuanya. Amin ya Rabbal. Makanya bayarannya jangan nunggak. Iya, mahkota itu Saya malam ini tidak panjang kalam karena sudah larut malam, pada poinnya saja. Intinya ketika Anda menghafal bagaimana kaidah nahwu shorof, Anda menghafal bagaimana menjadi orang yang penghafal Al-Quran. Ada satu pelajaran dari seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau dalam riwayat yang menafsirkan Al-Quran sahabat Nabi itu dua, Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kedua sahabat ini luar biasa, Pak. Terpilih sebagai orang yang mampu menafsirkan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, siapa orang yang ingin sampai kepada hafalan yang sempurna, pelajaran yang sempurna, hafalan-hafalan kaidah nahwu shorof yang sempurna, sampai nanti ilmunya bermanfaat, selama dia di pesantren, selama dia belajar, yang pertama ayyuta'a wa la yu'so, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan banyakin maksiat. Betul nggak? Jadi kalau kita taat sama Allah, apalagi sering-sering qiyamul lail, kita bangun di malam hari, kita menangis, kita merasa prihatin dengan diri kita merasa bahwa diri kita penuh dengan kekurangan, kedhaifan, kebodohan, maka kita menangis setiap malam. Di malam yang sepi kita nangis, bercucurkan air mata, beristighfar kepada Allah, mohon Allah agar Allah menurunkan ilmu kepada kita. Maka Allah akan memberikan ilmu yang begitu banyak untuk kita. Amin ya Rabbal. Ayu taat kepada Allah.
Kalau pimpinan pesantren dan seluruh para asatiz wal asatizah memerintahkan kita sholat berjamaah, itu memang kewajiban kita sebagai umat Rasulullah untuk sholat berjamaah. Dan itu bagian daripada pintu masuk kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para santri, kalau sudah taat di pesantren, tolong wali santrinya jaga di rumah. Kita penjaga gawang, Pak Ibu. Kalau anak-anak kita sedang menghafal Al-Quran, kalau anak-anak kita sedang menghafal Qaidah Nausara, Bapak Ibu di rumah jangan tidur mulu. Bapak Ibu bangun di malam hari bermunajat kepada Allah. Nih saya kasih ijazahnya nih, kalau ibu-ibu bapak-bapak mau silakan diamalkan. Saya dapat dari seorang ulama, sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu punya anak dua, sebelum subuh bacakan suratul Fatihah 41 kali, sebut namanya. Nawaitu an aqra'al Qur'ana bi barakati suratil Fatihah khususan. Sebut namanya. Anak kita lagi di At-Tahiyah, sebut namanya. Nangis di situ. Mohon kepada Allah agar anak kita yang di pesantren At-Tahiyah minimal betah. Yang kedua, minimal dia mendapatkan ilmu dari para guru-gurunya. Dan yang paling kita harapkan, anak kita mendapatkan ilmu khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 41 kali Pak Bu, tapi sebelum subuh. Ibu bangun dari 1:30 Bapak. Biasain kalau anak lagi mondok tuh, biasakan tahajud, biasakan sholat taubat, biasakan sholat sunnah banyakin. Sampai menjelang subuh baca suratul Fatihah, khususkan buat anak kita yang di pesantren At-Tahiyah, agar dibuka kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan ilmu bukan para asatiz wal asatizah, bukan muallim dan muallimat, bukan kiai, bukan habaib, tapi yang memberikan ilmu adalah Allah Jalla Jalaluh. Betul nggak? Betul nggak? Wah, ini semangat santri demen nih. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya sudah semangat di pesantren At-Tahiyah, Bapak Ibu lebih semangat lagi. Berikan mereka motivasi dan doa agar mereka bisa menjalankan thalabul ilmi dengan baik, serta kembali ke rumah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi matching. Anaknya menghafal, bapak ibunya berdoa. Bukan cuma biaya. Makanya kalau kita bicara biaya Pak, luar biasa. Di pesantren maaf, di Jawa seperti di Lirboyo, anak saya di Tuban di pesantren Tanggir, Jawa Timur, itu bayarannya luar biasa. Semurah-murahnya di pesantren. Padahal pesantren itu adalah bagaimana mencetak anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Mereka dikader, mereka dididik, mereka dibimbing, dijaga. Bahkan mereka semua didoakan oleh para masyayikh, didoakan oleh para guru-gurunya, agar mereka semua hidup bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Luar biasa Pak. Makanya bersyukur kalau anak kita ada di pesantren. Alhamdulillah. Kasih jajannya yang banyak. Betul ya? Oh, ya sebulan 2 juta lah. Kacau nih. Handphonenya ganti iPhone. Tapi syarat Pak, boleh, nggak apa-apa kita memberikan fasilitas buat anak-anak kita sebagai rasa satu kebanggaan buat kita selama kita mampu, boleh silakan. Selama dengan syarat anak kita pulang ke rumah, minimal yang pertama kita lihat sholat
berjamaahnya. Yang kedua, kita lihat bacaan Qur'annya. Ini sudah masuk bin nazar. Kalau yang saya tahu bin nazar ini sudah merupakan kualitas orang yang membaca Al-Quran ini secara tahsin dan tajwidnya sudah diajarkan oleh para guru-gurunya. Tes di rumahnya sempurna, hafalan Qur'annya bagus, kaidah dari imritinya, jurmiyahnya, ya, mukhtasar jiddannya sampai kepada alfiyahnya sempurna, baru beliin motor yang gede, motor VR. Motor VR buat nganter galon. Ya, luar biasa ini. Jadi bapak juga nggak boleh pelit sama anak-anaknya, nggak boleh pelit sama pesantren. Kalau datang ke pesantren, temuin pimpinan, minta doanya. Temuin para guru, minta doa. Karena dengan doa itulah kita bisa mendapatkan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Bahkan ada satu cerita di dalam salah satu kitab tasawuf. Ketika orang tua, kita nih sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian, ini nanti mengalami satu proses nazah dalam kematian kita. Nazah itu adalah sakaratul maut, di mana malaikat Israel menahan kematian kita itu di ligorgir, di tenggorokan, ditahan nih Pak. Akhirnya datang anak kita yang mondok di Atahiyah, ditelepon, tolong bapak sudah sekarat, ibu sudah sekarat, tolong pulang. Alhamdulillah anak kita sudah mendapatkan ijazah tahtimul Quran bin nazar. Pulang Pak ke rumah, dia baca Quran luar biasa dengan bacaan yang sempurna. Dia baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah langsung memerintahkan kepada malaikat Israel, wahai malaikatku, tahan ruhnya, tahan ruhnya. Padahal malaikat Israel udah mau ngebetot kita Pak, kita maksiat mulu, betul? Betul Pak? Anak kita mau mondok, kita mau nggak sholat. Anak kita mau disuruh mondok, kita mau nggak pernah ngaji. Anak kita mau dipondokin, kita mah puasa Ramadan aja kagak. Kan banyak yang begitu ya. Mau dibetot sama malaikat Israel, dosa kita udah kebanyakan. Apa kata Allah, tahan wahai malaikatku. Tadi ada anaknya yang mondok di At-Tahiyah, mengucapkan talqin, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akhirnya harus bergetar, wahai malaikatku, tahan ruhnya, tarik pelan-pelan, karena semua dosanya sudah aku ampuni dan dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah, akan aku masukkan ke dalam surgaku dengan sebab anaknya yang solih dan solehah. Amin ya Rabbal. Enak Pak punya anak yang, coba kalau bapak anak kita di luar, la haula wala quwata illa billahil azim. Betul. Makanya bapak nggak usah pelit sama anak-anak yang ada di pesantren ini, kasih jajan, kasih jajan. Kalau dia pengen jajan apa, beliin. Pak, tempe orek kirim. Pak, semur jengkol kirim. Kalau ngirim semur jengkol jangan buat anak doang, guru-gurunya juga doyan ini. Betul nggak Pak? Ini kadang-kadang kita buat anak doang, ngumpet-ngumpetin di lemari. Ya, ini pengalaman saya dulu mondok. Ya, saya mondok alhamdulillah nggak di mana-mana, hanya di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Saya belum sampai ke Lirboyo, saya belum sampai kemana-mana. Tapi saya selalu silaturahim kepada masyayikh, ya, pengurus-pengurus PBNU, pengurus-pengurus NU, selalu para ulama-ulama kita dalam naungan Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua akan bersama nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, ayyuskara fala yukfar. Banyak-banyak bersyukur, jangan kufur kepada Allah.
Para Bapak Ibu sekalian, santri dan santriat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di pesantren At-Tahiyah ini bukan atas kehendak kita, tapi kita adalah termasuk orang-orang pilihan Allah. Alhamdulillah. Betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Mereka jam segini belum pulang ke rumah. Mereka boro-boro baca Quran, salat pun tidak. Tapi alhamdulillah kita ada di pesantren At-Tahiyah, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, tidak pernah meninggalkan zikir, tidak pernah meninggalkan bacaan Quran, tidak pernah meninggalkan bacaan-bacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Berarti kita ini termasuk pilihan Allah. Makanya bersyukur, terima kasih sama orang tua, wahai santri dan santriat. Kalau pulang ke rumah, cium tangan orang tua kita. Kalau saya dulu diajarin sama guru saya, memang tidak ada kitabnya itu. Tidak ada riwayatnya, tidak ada kitabnya. Jadi saya 7 malam Jumat disuruh yang namanya nyuci kaki ibu saya. Ibu saya orang Betawi asli. Kalau dicuci kakinya kekidikan aja begitu tuh. Habis pada pecah-pecah kakinya, malu ke kebun mulu. Saya cuci kakinya jam 12 malam. Habis dicuci, ditadangin, di baskom, disuruh minum. Saya nggak tahu artinya apa itu. Luar biasa. Ternyata para guru-guru, para kiai-kiai punya rahasia penting. Dia mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, baik itu bermakna kias atau makna zahirnya, kaki ibumu sangat istimewa. Kalau kakinya sudah istimewa, maka seluruh zawahir yang ada di tubuh ibumu harus kau hormati. Begitu ternyata. Ya saya mah jalanin aja. Luar biasa ternyata. Luar biasa. Ketika kita melihat tetesan air mata seorang ibu, begitu bahagianya kita. Seakan-akan semua kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya tetesan air mata seorang ibu yang bahagia. Maka oleh karena itu para santri dan santriat, jangan pernah kau sakiti hati ibu dan bapakmu. Doakan mereka setiap malam, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Karena jasa orang tualah kita bisa ada di pesantren At-Tahiyah. Alhamdulillah. Betahin di pesantrennya, hafalkan. Hafalan itu nggak perlu dipaksakan. Misalkan saya mau menghafal Alfiyah, bersusun ngapalnya dari mulai jurmiyahnya atau dari mulai imritinya, nazom maksudnya, baru terus kita belajar mukhtasar jiddannya, kawakibud durriyahnya, baru kita melanjut kepada pelajaran Alfiyah Ibnu Malik. Dari Ibnu Malik nanti ada lagi tuh kitab-kitab yang besarnya yang mungkin nanti akan diajarkan oleh para guru-guru kita. Kalaupun guru kita hanya sebatas pada kaidah-kaidah alfiyah, nanti Anda cari sendiri di para masyaikh, para kiai, para ulama, nanti Anda akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Semangat. Sebab kalau kita, nih tanya para ustadz-ustadz ketika belajar, sama Pak. Ketika sedang belajar susahnya menghafal luar biasa. Apalagi menghafal alfiyah, kalau tidak dibarengi dengan puasa tidak bisa Pak. Makanya saya diajarkan sama guru saya, Allahu yarham, Mama Ki Haji Ahmad Maki, itu Sukabumi. Beliau baru saja wafat 1 tahun yang lalu, haul. Saya belajar salapnya dengan beliau di Sukabumi. Itu luar biasa Pak, harus puasa kita 40 hari puasa, 40 hari. Itu cara menghafal alfiyah. Jadi kesungguhan kita dalam belajar. Makanya santri-santriat, kenapa Anda tidak boleh bawa handphone, tidak boleh keluar? Karena spesialisasi kita adalah bagaimana kita bisa mempelajari ilmu agama yang begitu luar biasa istimewanya.
Anda nggak usah mikirin dunia, nanti dunia akan ngikutin kita. Amin. Yang perempuan jangan pilih-pilih nanti suami pengen yang ini, nggak usah pilih, biar dia lagi pesantren kurus, kering, pecinya tieng. Udah kalau dia mau kawin aja udah nanti. Benar. Ya, saya pulang pesantren emang ada yang mau, nggak ada yang mau. Saya nikah usia 31 tahun, datang ke cewek sono ditolak, datang ke cewek sono ditolak. Siapa yang nggak mau nolak coba? Peci tieng, gigi kuning, badan kurus, orang puasa mulu di pesantren, nggak ada yang mau satu juga. Yang alumni Mesir nggak mau, ih siapa lu? Ih, geluh kata orang Sunda mah. Amit-amit cabang bayi. Betul. Tapi saya orang nggak pernah putus asa karena saya diajarkan riyadhah sama guru saya. Saya diajarkan bagaimana saya munajat kepada Allah. Saya diajarkan istikharah. Saya diajarkan tahajud. Saya diajarkan sholat tasbih. Saya diajarkan sholat duha. Saya diajarkan doa-doa oleh para masyayikh yang diijazahkan langsung oleh para guru. Itu yang saya baca. Alhamdulillah. Dari mulai ngajar naik sepeda, baru kebeli motor Mio. Pertama motor Mio itu tahun 9 berapa itu? 2006 2007 Mio baru keluar. Girangnya luar biasa ngajar pakai Mio. Allah nggak nyangka, Allah masya Allah masya Allah. Allah maha sayang kepada orang-orang yang berilmu. Karena saya terlalu lelah pakai Mio, akhirnya sakit mulu. Masuk rumah sakit, kata Allah capek amat gua ngeliat tuh sakit mulu. Udah gua beliin Fortuner, alhamdulillah. Jadi yang beliin Allah bukan saya. Allah yang memberikan kita semuanya. Rumah tangga kita, pesantren kita, semuanya Allah. At-tahiyah ini pertama saya datang kemari dengan istri saya, diajak oleh Bu Eva. Luar biasa Pak. Luar biasa Bu Eva, sangat bingung sekali bagaimana cara meneruskan ini. Tapi karena Allah memberikan jalan keluar, alhamdulillah. Sampai detik ini pesantren At-Tahiyah masih berdiri kokoh dan mudah-mudahan menjadi sentral ilmu untuk di Jakarta. Amin ya Rabbal ayyuskara wa la yukfar. Terutama orang tua bersyukur kepada Allah, anak kita ada di sini. Tolong support doanya. Senyum Pak, senang kalau ketemu anak, jangan suka diomelin. Anak sekarang itu beda dengan orang dulu Pak, betul nggak? Saya SD alhamdulillah sudah belajar yang namanya jurmiyah sama orang tua saya langsung. Saya sudah belajar yang namanya imriti. Sudah diajarin sama orang tua kelas 2 SD. Nggak hafal, lekar melayang. Nangis, ya Allah. Dulu anggapan saya orang tua kejam amat ya, nggak mati-mati lagi. Saya sumpahin sampai jadi kesal sama orang tua. Setelah saya lulus SD, saya di pesantrenin. Ditaruh saya di rumah di pesantren Al-Awwabin, Abu Yati Haji Abdurrahman Nawi, Depok, Allahu Yarham. Beliau ulama Betawi. Di sana bukan jurmiyah yang saya pelajari, justru saya belajar Nahul Wadih. Belajar Nahul Wadih lagi, ulang lagi. 3 tahun di sana. Belum kebuka ilmu. Kata siapa 3 tahun kita bisa dapat ilmu? Bukan itu Ustaz ya? Nggak bisa 3 tahun aja kita udah nggak betah, nggak bisa. Aduh 3 tahun pengen jadi ustadz, nggak bisa. Paling jadi ustadz yang biasa-biasa di kampung tuh, doa tahlil doang. Nggak bisa. 3 tahun di sana saya dikirim ke Serang. Di Serang lain lagi kitabnya. Awamil Sawa Mukhtasar Jiddan. Ditambah Kawakib Durriyah. Wah agak ketemu juga, luar biasa Pak. Akhirnya saya belajar Kaprawi, kitab Kaprawi. Kemudian saya pindah ke Sukabumi dengan Allahu Yarham Mama Ki Haji Ahmad Maki. Di situ saya belajar luar biasa. Dari mulai saya belajar yang dasar sampai yang tertinggi, di sanalah saya mendapatkan ilmu di sana. Jadi lama prosesnya. Kalau kita baru pesantren 3 tahun, 2 tahun udah gak betah, udah pengen kawin aja, alah mah. Awas maksiat ditinggalin, ya. Pokoknya bersyukur kepada Allah kita dari pesantren. Dari situ saya baru melanjutkan S1 saya di Cipasung.
Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Allahu yarham. Beliau termasuk Rais Syuriah PBNU zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. 5 tahun di sana, saya lanjut di Madinah. Di Madinah saya bertemu dengan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di sana saya minta ijazah dari beberapa kitab yang saya pelajari para guru saya. Pulang ke Indonesia bukannya langsung jadi orang, nganggur dulu. Nganggur biasa itu mah. Udah S1-nya selesai, di Madihnya udah selesai, pulang ke rumah nganggur. Nyari kerja susah. Anak selonong, anak selonong. Tapi saya ada bekal dari seorang guru, yaitu istikharah. Penting ini istikharah. Jadi jangan lepas tuh. Bapak-bapak juga harus belajar istikharah, ibu-ibu mondokin anak istikharah, menikahkan anak istikharah. Segala apapun kita harus istikharah. Termasuk tolong para guru ajarkan anak-anak santri dan santriat bagaimana cara sholat istikharah. Riyadhahnya 40 hari sholat tahajud tidak boleh batal. 18 rakaat setiap malam. Jadi riyadhahnya itu setiap malam 18 rakaat. Udah sampai ngantuk-ngantuk dia begini aja dah. Itu rutin. Ditambah dengan aurat-aurat dari para masyaikh, para guru. Dikasih anak-anak kita ini. Kenapa? Karena tanpa istikharah, istikharah itu adalah ilmunya para ulama kita. Jadi jangan percaya sama yang namanya istidraj. Ya, ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada istidraj. Istidraj itu orang dikasih kelebihan, kekayaan, kesempurnaan dan sebagainya, tapi mereka nggak ibadah. Itu namanya istidraj. Orang di luar Islam, mereka nggak ibadah tapi mereka kaya, biarin mereka diberi istidraj. Itu hanya kelebihan dari Allah di muka bumi, tapi di akhirat mereka tidak akan bahagia. Betul? Kalau maunah, datang ke rumah kiai, datang ke rumah ulama, datang ke rumah masyayikh, datang ke rumah habaib, minta doa kepada mereka. Itu namanya maunah. Mereka punya aurat, mereka punya zikir, mereka dekat sama Allah, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya pulang ke rumah, mau balik ke pondok, datengin para kiai, para ulama, minta air. Itu maunah namanya. Kiai minta doanya, jangan ke dukun, nggak cocok. Ya, datang ke rumah kiai, datang ke rumah ustadz, datangin rumah guru-guru ngajinya, minta doanya, biar anak kita dapat ilmu yang manfaat. Karomah ini para aulia Allah. Ya, mukjizat ini diberikan kepada para nabinya Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah, jangan kufur kepada Allah. Yang terakhir, ayyuzkara wala yunsa. Jadi Quran yang sudah ada dibaca. Itu sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupakan Allah. Di para santri saya kasih aurat, mau nggak? Mau pelet apa mau apa? Waduh, kalau mau pelet kayaknya sekarang pelet nggak laku. Ada di dalam surah Yusuf tuh, kayaknya para guru-guru Quran juga jago-jago nih. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basaran in hadza illa malakun karim. Itu cowok-cowok yang gak laku tuh amalik. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basaran in hadza illa malakun karim. Bacanya 40 kali, jangan napas. Dapat kagak modal. Jangan mengamalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mohon kepada Allah agar diberikan ilmu. Baca fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hikma wa ilma wa sakharna ma daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Atau kita baca tadi doa yang saya baca, atau dari guru-guru ada doa dalam rangka mendapatkan ilmu, baca, auratkan itu, atau baca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya nih otak harus diisi dengan ilmu,
harus diingatkan kepada Allah. Sering-sering kalimat tauhid dibaca. La ilaha il. Baca. Karena kenapa? Kalau anak santri itu ujiannya sangat berat, Pak. Bapak-bapak orang tua wali santri yang tidak pernah menyantren tiba-tiba menyantrenin anak, itu hal biasa. Kalau santri kehilangan sendal setiap hari, itu biasa. Betul nggak? Beli sabun hilang biasa. Betul nggak? Celana dalam hilang. Betul. Apa yang nggak hilang di pesantren? Semua hilang. Bapak nggak usah takut, beliin terus. Dari yang warna hijau tuh celana dalam sampai yang kuning, beliin terus. Betul nggak? Jangan gini, kok pesantren, namanya pesantren, kok sendal hilang mulu, kok celana dalam hilang, kok baju hilang, kok kain hilang. Pesantren apaan begituan? Mohon maaf, kalau ada wali santri yang seperti itu, maka anaknya dimanapun dia pesantren tidak akan manfaat ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Ayo sering-sering menyebut nama Allah. Sering-sering kita fatihahkan para masyayikh. Tadi saya dengar ya tawassulnya luar biasa, sanad ilmunya luar biasa ini. Mudah-mudahan kita sampai kepada makom yang sempurna bersama dengan para masyayikh dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Manfaat bukan hanya di dunia, tapi manfaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Udah mau 1 jam ya. Mohon maaf Bu Eva, ini kayak soner juga nih ya. Jadi banyak-banyak mengingat Allah. Al-Quran yang sudah diijazahkan bukan berarti Anda sudah tamat. Bukan berarti dengan Quran yang sudah diijazahkan ini selesai, tuntas. Tidak, terus belajar. Kalau tadi Ustadz bilang qiraah sab'ah, luar biasa Pak. Orang belajar qiraah sab'ah itu bukan orang sembarangan. Satu syaratnya dia harus hafal Quran. Dia harus benar-benar hafal seperti para imam di Mekah dan di Madinah. Kalau Bapak Ibu yang pernah umrah di Mekah dan di Madinah, itu gaji imamnya saja, Imam Abdurrahman As-Sudais, gajinya 800.000 rial. 1 rial 4.000. Berapa per bulan? Hitung sendiri. Ada nggak imam di kampung kita gaji segitu? Masya Allah. Kenapa? Karena penghormatan terhadap orang yang hafal Quran dan orang yang memahami qiraah sab'ah luar biasa. Maka oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Apa yang sudah dipelajari oleh guru kita hafalkan. Kaidah-kaidah nahmunya kita hafalkan. Ta'limul muta'allimnya kita pelajari, kita hayati, kita jalani. Karena ilmu tidak akan sempurna tanpa didasari dengan akhlakul karimah. Mari sama-sama kita bangun diri kita dengan baik. Kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Mari sama-sama kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah. Yang pertama dengan wasilah Ummul Quran suratul Fatihah, bil khusus untuk pimpinan Pondok Pesantren At-Tahiyah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, serta Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian para dewan guru, para masyayikh, ya, para muallimin dan muallimat, asatiz wal asatizah, mudah-mudahan kita doakan dengan wasilah Ummul Quran suratul Fatihah, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah manfaatkan segala ilmu yang ada pada dirinya agar bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Wahai para santri dan santriat, bacakan Fatihah untuk orang tuamu yang di rumah atau orang tuamu yang hadir pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan bisa selalu membimbing dan mengarahkan kita sampai akhir hayatnya. Bagi orang tua kita yang sudah tiada, yang sudah ada di alam kubur, yang sudah dikampanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan dengan wasilah Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya,
dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita bacakan Al-Quran Suratul Fatihah untuk Pondok Pesantren At-Tahiyah. Mudah-mudahan Allah selalu melindunginya. Mudah-mudahan pesantren At-Tahiyah diberikan kemajuan, diberikan keberkahan, dan wabil khusus kepada para santrinya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan kemudahan dalam belajar, Allah berikan ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan kembali ke rumah masing-masing ilmunya bermanfaat untuk masyarakatnya. Serta mudah-mudahan para santri yang ada di pesantren At-Tahiyah, dari mulai malam ini kita bacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dihafalkan akan selalu menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Ma'bud ya Karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nabi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zalali wa zikal karim wa adimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahadat ala da'watik. Allahumma nusri sudurana bi faidil imani bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutabatil zair wa batinan ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami semua hadir pada malam ini ya Allah, disaksikan oleh para malaikat-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua hadir pada malam ini di dalam rangka bergembira bersama atas selesainya anak-anak kami di dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mudah-mudahan mereka semua bisa hafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua berkumpul bersama mengakui kedhaifan kami ya Allah, kelemahan kami ya Allah, kebodohan kami ya Allah. Engkaulah yang maha segala-galanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang sunyi ini Engkau maha tahu isi hati kami ya Allah. Kami butuh daripada apa yang bisa Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami semua hadir di sini sedang menuntut ilmu ya Allah. Kami semua adalah santri yang hadir di At-Tahiyah. Berikan kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan ya Allah. Jauhkan dari kawan-kawan yang salah bergaul ya Allah. Biarkan kami hidup di pesantren At-Tahiyah sampai kami mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami semua ditugaskan bagaimana kami bisa menjadi orang-orang penerus daripada Rasul-Mu Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan segala dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih ada ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berkahkan rizkinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan ada di antara kami yang sudah tidak punya orang tua, sudah Kau panggil ya Allah, ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami bersyukur, bersujud kepadamu atas saudara-saudara kami, santri kami yang sudah menghatamkan Al-Quran. Semoga dengan hatamnya Quran yang sudah dibaca membawa keberkahan bagi kami semua yang hadir pada malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami semua adalah makhluk yang dhaif, yang penuh dengan noda dan dosa. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, ampuni segala dosa kami. Berikan kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kami keberkahan rizki-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, buktikan rasa cinta kami kepadamu, kami buktikan rasa cintaku kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam ini kami akan berpisah, namun hati kami tetap berpaut di antara kami. Jadikan kami saudara yang kelak bukan hanya saudara di dunia, tapi juga kami bersaudara sampai ila yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Ingatlah kata pepatah, jadikanlah doa itu seperti udara yang kau butuhkan setiap